الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من ناصرين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih memberikan kepada kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan menghayunkan tangan kita dari tempat masing-masing menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain tidak bukan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang rasul yang ucapannya itu menjadi ikutan, perbuatannya menjadi panutan. Sirah perjalanan kehidupannya itu menjadi contoh suri tauladan kepada kita semuanya. Juga salawat dan salam kepada seluruh keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan kepada seluruh alim ulama, yang dengan alim ulama inilah kita bisa mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini khatib tak bosan-bosannya untuk mengajak kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah khatib bacakan tadi, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan. Kelak di yaumil akhirah, nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia. Tujuannya apa? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Nanti semuanya manusia akan berteriak. Apa tujuan mereka berteriak dan apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami. Na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Kami akan mengumpulkan bekal kebaikan. Kami akan mengerjakan amal kebajikan.
Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan lagi ya Allah. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kerusakan lagi ya Rabb. Begitulah pinta kita nanti hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah ladang bagi kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Rugilah kepada kita semuanya bila mana dunia ini tidak kita kumpulkan bekal dari sekarang untuk menghadapi hari yang terjal nantinya, untuk menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari yang berbahagia ini adalah dunia ini adalah ladang mengumpulkan amal kebajikan yang bisa nanti menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekalian amalan itu berpotensi untuk berpahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang kita kerjakan itu berpotensi pahala. Sekalipun hadirin yang dirahmati oleh Allah, hukum daripada suatu perkara itu adalah mubah. Sekalipun hukumnya itu boleh. Dengan contoh sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada itu, kam min amalin yatasawwaru min a'malil dunya yusiru min amalil akhirah bihusnin niyatin. Berapa banyak yang amalan itu gambarannya adalah amalan dunia, tapi itu menjadi amalan akhirat dengan bagusnya niat. Amalan dunia ini ya boleh hukumnya. Hukum boleh dalam usul fikih dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum boleh. Kalau kita kerjakan tidak berpahala, kalau kita tinggalkan pun tidak berdosa. Nah, bila mana suatu hukum yang boleh ini kita kerjakan, dia bisa berpahala dengan bagusnya niat. Contohnya makan. Makan bisa berpahala bila mana makan itu kita niatkan untuk kuat beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bisa nanti mengaji lebih giat lagi kalau anak pondok pesantrennya. Ya, maka makan ini yang hukumnya boleh bisa menjadi pahala sunnah dengan bagusnya niat kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sambungan hadis tadi, kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Berapa banyak yang amalan itu bentuknya amalan akhirat yang berpotensi untuk dibalas pahala oleh Allah, tapi nyatanya dia itu tidak dibalas, hanya sebatas amalan dunia saja. Apa contohnya? Salat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bila salat itu niatnya tidak bagus, niatnya tidak ikhlas semata-mata karena Allah, maka berpotensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan balasan. Menolong orang lain begitu juga, berpuasa begitu juga, bersedekah begitu juga. Bila mana niatnya bagus, hanya semata-mata karena Allah, tidak ada rianya, tidak ada ujubnya, dan tidak ada niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kebaikan itu berpotensi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita ini hanya dua. Yang pertama amalan kita, yang kedua adalah hati kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum." Allah tidak memandang bentuk rupa kita bagaimanapun itu. Dan Allah tidak memandang bagaimana kekayaan harta kita. Allah tidak pandang itu. Tapi yang Allah pandang adalah walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Tapi Allah memandang perbuatan kita, kerja kita, proses kita. Yang Allah pandang adalah itu, dan yang Allah pandang adalah hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak pengumpulan bekal ini, puncak amalan ini, puncak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, yang bisa nanti kita petik pahalanya di akhirat adalah hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pandang dua, a'malikum
wa qulubikum. Perbuatan kita, amalan kita, kinerja kita, proses kita, dan hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita bagus, amalan kita bagus, sholat amalan bagus, puasa amalan bagus, menolong orang lain amalan bagus, mendamaikan orang lain yang bersengketa amalan bagus. Tapi niat kita apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak niat itu? Tempat niat adalah di hati. Jadi baguskanlah hati dulu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti amalan perbuatan kita insya Allah akan bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai dasar daripada pengumpulan bekal dari dunia ke akhirat, hati kuncinya. Hati adalah rajanya, hati adalah utamanya. Bila mana hati hidup, amalan akan hidup. Bila mana hati ini mati, maka amalan akan mati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Iqazul Himam fi Syarhil Al-Hikam dijelaskan bahwa ada 3 tanda mati hati itu. Ada 3 penyebab mati hati itu. Dan ada 3 penyebab hidup hati seseorang itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hidupkan hati dengan 3 perkara. Dan buang 3 perkaranya untuk tidak membinasakan hati. Untuk tidak mematikan hati. Yang pertama, menghidupkan hati tidak lain, tidak bukan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan hubbud dunya. Jangan cinta kepada dunia. Jangan taruh dunia di hati. Jangan dunia itu seolah-olah kita kekal di dalamnya. Jangan. Jangan gara-gara dunia ini kita rela bersengketa. Jangan gara-gara dunia ini kita rela bermusuhan. Jangan gara-gara dunia ini kita tidak lagi si acu-acuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang cinta dunia maka hatinya akan mati. Marilah lebih lanjutnya kita tanyakan penjelasan cinta dunia ini kepada guru-guru kita yang tentunya mereka sudah mengambil tarekah, sudah mengambil jalan kesulukan umpama, sehingga mereka bisa merasakan apa itu hubbud dunya. Mari kita gali lebih dalam ilmunya kepada mereka agar kita terbenteng daripada hubbud dunya. Yang kedua, hati itu mati dan hati itu hidup hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaflatul dzikri 'anillah. Yang kedua adalah lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini lalai untuk menyebut asma Allah. Lalai kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, penyebab hati kita mati. Air, ikan, dia pasti akan mati kalau tidak ada air. Dan hati pasti akan mati kalau tidak dengan berzikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, inna syari'i al-Islam qad katsura." Wahai Rasul, sungguh syariat Islam itu telah banyak. Telah banyak aku ketahui ya Rasul. Syariat Islam itu telah banyak. Akhbirni bi syai'in. Beritahu aku sesuatu ya Rasul, agar sesuatu itu kuamalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yuzalu lisanuka radban bi dzikrillah. Jangan kosongkan lidahmu untuk selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci hati hidup hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah basahnya lisan, selalu berzikir, selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Terserah zikirnya Allah Allah, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah yang digaungkan, inilah yang disyiarkan oleh seorang ulama sufi besar dari kalangan kita Aceh, anak daripada Syekh Murabbi, Syekh Mudawali, anaknya yang bernama Syekh Haji Amran Wali, mengajak umat sedunia untuk memulazamahkan, untuk mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Untuk umat, agar supaya hati jangan mati, agar supaya jangan lalai, dan agar supaya ketika hati sudah hidup, terkontrollah pikiran, terkontrollah lisan, terkontrollah segala perbuatan.
Dan yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mati, tidak ada obatnya lagi kecuali menghindari yang ketiga ini. Yang ketiga adalah sering menjumpai, bersilaturahmi kepada ulama-ulama. Itu tandanya hati hidup. Itu menghidupkan hati. Dan tandanya sebab hati kita mati adalah larinya kita dari ulama, larinya kita dari orang-orang yang berilmu, larinya kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, lari kita dari mereka, tidak mau kita menjenguk mereka, tidak mau kita bersahabat dengan mereka, tidak mau kita meminta petuah kepada mereka. Mati hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci dasar daripada pengumpulan bekal di dunia ini agar bisa kita petik di akhirat kelak adalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan hati, maka hiduplah amalan kita. Sekalipun amalan itu sebesar biji jarrah, niscaya amalan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan hati dengan 3 perkara. Jangan hubbud dunia. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Dan yang ketiga, mari datangi para aulia-aulia Allah, minta petuah kepada mereka, minta nasihat kepada mereka. Sesungguhnya jika salah satu daripada yang 3 perkara ini kita amalkan, maka sungguh hati kita akan hidup, hati kita akan bernafas, hati kita akan bercahaya. Dan jika tidak, hati kita akan mati. Ketika hati sudah mati, hadirin yang dirahmati oleh Allah, gunjing menggunjing tidak lagi terselamatkan. Fitnah memfitnah tidak lagi terselamatkan. Bunuh membunuh pun tidak lagi terelakkan kalau hati sudah mati. Maka dari mimbar yang sangat singkat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kepada makhluk Allah, kepada manusia seagama, kepada insan yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari berbondong-bondong kita untuk supaya menyelamatkan hati kita. Wabil khusus kepada pribadi yang menyampaikan, agar sama-sama lebih lanjut lagi kita belajar bagaimana cara menghidupkan hati ini, tentunya dengan cara berguru kepada guru yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini bisa memotivasi kepada kita semua untuk terus belajar, mengetahui ilmu-ilmunya, sehingga terbentenglah hati kita ini dari kematian, sehingga teruslah hidup hati kita ini dan hidup segala perbuatan amalan kita, dan teranglah segala jalan kita, dan teranglah segala pemikiran kita, dan terselamatkanlah segala lisan-lisan kita dari segala sesuatu yang tidak kita senangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen-momen yang sangat-sangat luar biasa kepada kita di kota 10 Salam ini. Tanggal 27 November nantinya ada pemilihan serentak. Maka sungguh hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang selamat hatinya akan menjaga lisannya. Orang yang selamat hatinya akan selamat pula dirinya. Dan orang yang tidak selamat hatinya, rentanlah dia menjadi binasa, dan dia akan nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diizini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita ini diselamatkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasalah kita selalu bisa beramal dan nantinya bisa mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.